Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Jadi kali ini gue ngonten di tengah sawah. Jadi ini sawah posisinya di Ubud. Dan kenapa gue di sawah? Karena sebenarnya gue pengen ngebahas satu judul dimana sering banget petani ini, kenapa harga jual mereka itu sering banget dibeli sama pengepul atau sama pasar di bawah harga modal mereka. Contoh misalnya nih padi gitu ya. Terus kenapa? Ya mungkin padi nggak gitu lah ya, tapi kalau misalnya kayak bawang merah, cabai, kenapa mereka itu ketika jual dibeli dengan harga yang lebih rendah dibanding modalnya si petani. Nah ini yang sering terjadi di lapangan dan mungkin kita mesti paham gitu ya. Jadi kalau gue boleh gambarin sedikit, misalnya contoh di sini ada petani cabai nih. Misalnya modal mereka itu 15.000 misalnya. Nah, ketika mereka jual ke pengepul, kan mereka biasanya menjual ke pengepul ya. Pengepul itu beli harga misalnya di 18.000 per kilo. Jadi ini angka sebenarnya hanya sebatas contoh untuk gue bisa ngasih tahu ke kalian kenapa harganya kadang-kadang bisa dibeli di bawah harga si modal petani. Nah, sering banget kita tahu di pengepul ini tuh banyak banget permainan mafia-mafia besar lah, yang gue nggak ngerti mereka itu kalau spending itu mungkin bisa triliunan kali untuk ngebeli barang dari si petani. Jadi misalnya contoh nih, di daerah Tegal, saya petani cabai atau misalnya daerah Tegal Brebes, ketika panen raya misalnya ada sekitar 1000 ton yang keluar dari petani. Ini petani punya 1000 ton ini diabsorb nih sama konglomerasi besar. Gua nggak ngerti lah ini siapa yang bermain, karena ini yang hari ini sampai pemerintah mesti kejar kayak siapa mafianya, kenapa bisa tiba-tiba barang kosong gitu ya. Ketika 1000 ton diserap ke sini, 1000 ton kan ada di gudang mereka itu hold barang. Ketika barangnya di hold, itu kan berarti kita lihat ya, mereka itu hold barang. Ketika barangnya di hold, itu kan berarti kita lihat ya, lucu. Gak apa-apa ya, lanjut aja ya. Kok lucu ada anjing di sini. Sini. Nah, awas kecemplung. Awas guys, kecemplung guys. Nah, sebenarnya posisinya kan di sini petani, di sini petani. Nah, petani di sini kita sebut sih para gangster misalnya. Udah gitu di sini market. Ketika barangnya di pool di sini 1000 ton misalnya, terus mereka hold, berarti di market kan kosong, nol barangnya. Di petani nol barangnya. Di hold nih, tiba-tiba yang dari harganya 18.000 per kilo, karena barangnya kosong, di market kosong, di petani kosong, tiba-tiba harganya naik semua, tiba-tiba ngelambung ke 30.000 misalnya. Karena biasanya pemerintah itu sudah antisipasi nih, kalau misalnya udah ketahuan harganya naik, karena ketika 18.000 ke 30.000 tuh naiknya tuh dia nggak tiba-tiba 18 ke 30, naiknya tuh dia udah ke 19.000 dulu, ke 20.000 dulu, ke 21.000 dulu. Jadi pemerintah sudah kayaknya mengantisipasi ada kenaikan harga. Selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah di sini di market. Jadi gue bilang nih pemerintah gitu ya, di market pemerintah ngimpor cabai dengan kuota yang lebih banyak lagi. Jebret. Di sini kan market langsung keisi, misalnya jadi 1000. Ketika market keisi, otomatis harga yang dari 30.000 turun lagi kan ke 20.000, turun lagi ke 18.000. Biasanya ketika para gangster ini, entah siapa mafia ini, ketika mereka membeli harga gitu ya, terus tiba-tiba harganya udah turun ke harga mereka beli di awal, mau nggak mau kan mereka nggak bisa tahan lagi, takutnya nanti harganya turun malah mereka rugi. Biasanya yang dilakukan adalah 1000 tonnya dibuang guys, 1000 tonnya sebelum nanti akhirnya di bawah harga pasar, 1000 tonnya dibuang ke market. Jadi di market jadi oversupply, dari impornya dapat, dari lokal yang di hold sebelumnya juga dapat, makanya tiba-tiba oversupply. Ketika oversupply, otomatis harga di market jadi lebih turun lagi karena barangnya terlalu banyak di pasaran. Sampai akhirnya ketika nanti panen lagi, petaninya kaget, loh kok harga belinya di bawah harga pasar. Karena sebenarnya yang terjadi adalah barang impornya masuk, barang yang di hold sebelumnya juga masuk, jadi di market terlalu banyak barang. Sebenarnya solusinya adalah ini yang sebenarnya gue lagi selesain dengan komunitas bisa ekspor gue gitu ya. Solusinya adalah harusnya ya memang kalau kita mau ngilangin mafianya agak sedikit susah karena ya entah siapa yang bermain di dalamnya. Tapi yang gue boleh bilang adalah ketika kenaikan cabai ini kan nggak rata, nggak di semua provinsi harganya sama, enggak. Di provinsi-provinsi tertentu harganya stabil-stabil aja. Mungkin karena tidak dilakukan game ini di sana. Daripada impor, mendingan nggak subsidi cabai di provinsi lain untuk dikirim masuk ke provinsi atau kota atau daerah yang memang harga
harganya lagi tinggi. Jadi daripada impor mungkin subsidinya antar pulau, antar provinsi. Menurut gue itu cara yang lebih baik. Satu sisi di sana juga provinsi yang harganya stabil, barangnya terbeli. Di satu sisi di sini yang barangnya susah juga ada barang kayak gitu. Dan menurut gue adalah hal terbaik untuk bisa ngerti konsep seperti ini. Ya mungkin itu adalah konsep yang gue sebagai masyarakat biasa pikir, dan gue rasa itu benar, dan makanya gue lagi lakukan dengan komunitas Bisa Ekspor gue. Meskipun kita tahu komunitas Bisa Ekspor ini akan ngalamin banyak halangan, masalah, ya gue sih berdoa aja niat dan itikat baik yang kita lakukan itu bisa diapresiasi pemerintah, bisa diterima sama masyarakat, dimana ya gue pengen kehadiran Bisa Ekspor di Indonesia itu bisa ngasih dampak yang baik buat Indonesia. Jadi ya sekali lagi ini adalah sebuah presentasi sederhana, sebuah penjelasan singkat kenapa kadang-kadang teman-teman suka bingung kok petani bisa jual di bawah harga modal mereka ya, kurang lebih seperti itu. Jadi gue nggak mau lagi ada kejadian ini di 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, karena gue tahu ini pekerjaan susah dan repot. Makanya gue minta waktu kalian untuk tetap sabar dan doain untuk kita bisa kelarin ini satu persatu. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin channel Julio Ekspor supaya gue bisa ngebahas semua tentang komoditas ekspor di Indonesia. So see you on the next video. Bye bye.